Saudara, hidup dalam dunia ini memberikan begitu banyak alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita. Apalagi di masa-masa pandemik ini, hampir tiap hari kita membaca atau kita mendengarkan berita duka atau berita orang-orang yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Nah, bisakah kita bersuka cita di dalam dunia yang sakit ini? Bisakah kita bersuka cita di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah penderitaan atau kehilangan kita? Mari kita membuka Amsal 15 ayat 13, seri ke-13 dari Amsal kita. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara, di masa-masa penderitaan, bahkan penganiayaan, orang Kristen yang penuh sukacita terbukti kuat berada di bawah tekanan. Sukacita adalah milik orang percaya. Dan kita perlu belajar serta melatih diri kita untuk bersukacita senantiasa. Nah, mendengar hal ini mungkin ada yang bertanya-tanya atau mungkin ada yang kesal ya. Bagaimana mungkin di tengah duka cita kita bersukacita? Bagaimana mungkin di tengah-tengah frustrasi, keputusasaan, ketakutan atau kemarahan kita bisa bersukacita? Nah, saudara, tahun 30-an, 1930-an, Hitler mengambil tema kekuatan melalui sukacita dan menjadikan hal ini sebagai semboyan bagi gerakan pemuda yang dipimpinnya. Hitler tahu bahwa semboyan itu secara psikologis akan memberikan semangat sekaligus dorongan bagi pemuda-pemudanya untuk tetap memiliki semangat di dalam mencapai visinya Hitler. Dan hal itu, saudara, terbukti berpengaruh dan bermanfaat. Nah, Amsal hari ini mengatakan hati yang gembira atau hati yang bersuka cita membuat muka berseri-seri. Nah, apa yang dimaksud dengan hati yang gembira itu? Bisakah kita bergembira di saat kita sedang kesusahan? Nah, saudara, Alkitab cukup banyak menyebutkan bahkan memerintahkan supaya orang percaya bersuka cita. Salah satunya misalnya seperti yang ditulis oleh Paulus di Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, ketika menuliskan hal ini, Paulus sedang berada di dalam penjara. Dan dia meneladankan kehidupan yang bersukacita tersebut, serta memerintahkan orang-orang Kristen di Filipi supaya selalu bersukacita. Sukacita adalah suatu kondisi pikiran yang lebih dari sekedar perasaan, yang menghasilkan perasaan bahagia. Paulus mengatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, sukacitanya di dalam Tuhan. Atau dengan kata lain, sukacita yang mengalir dari relasi seseorang dengan Yesus Kristus. Nah, sebagai orang percaya, kita bisa bersukacita. Dan kita diperintahkan untuk bersukacita. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kesadaran bahwa kita dikasihi oleh Allah. Allah Bapa begitu mengasihi kita sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal sehingga kita beroleh keselamatan. Nah, saudaraku, salah satu pembunuh besar sukacita adalah ketika seseorang merasa bahwa saya tidak berarti, tidak penting bagi siapapun, dan bahwa apapun yang terjadi di atas saya tidak akan mengganggu seorang pun. Nah, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menikmati hidup setiap hari dengan menyadari akan kasih Allah yang begitu besar itu. Yang kedua, saudara, sukacita mengalir dari penerimaan terhadap keadaan yang kita alami di dalam hidup kita. Dan hal itu adalah kita terima sebagai sesuatu hal yang baik. Maksudnya, saudara, ketika kita menyadari kondisi atau pengalaman hidup kita, entah itu menyenangkan atau tidak, itu terjadi karena Allah mengizinkan. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di mana segala sesuatu yang Dia izinkan itu adalah untuk membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, Paulus menunjukkan kepuasan seperti ini ketika dia berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan di dalam segala perkara, tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Filipi 4 ayat yang ke-12.
Nah saudara, ketidakpuasan bisa membunuh sukacita. Orang yang selalu kecewa terhadap keadaan, berharap menjadi orang yang berbeda dan merindukan hal-hal yang tidak mungkin. Orang-orang yang berpikir dan bersikap seperti ini akan melenyapkan sukacita mereka sendiri. Nah, sumber sukacita yang ketiga adalah karena memiliki sesuatu yang berharga. Paulus mengatakan bahwa sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupannya adalah relasinya dengan Kristus yang tidak ternilai harganya. Filipi 3 ayat yang ke-8 dia mengatakan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus yang lebih mulia dari semuanya. Nah, sumber sukacita yang keempat adalah memberikan sesuatu yang berharga. Nah, ini adalah sesuatu hal yang unik yang dialami oleh orang percaya. Kita diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi saksinya. Dan ketika kita membagikan pengenalan tentang Kristus kepada orang lain, sesungguhnya ini adalah sukacita kita. Di dalam dunia yang sekarat ini, di mana manusia yang karena dosa menghadapi suatu keterhilangan kekal, tidak ada yang lebih layak dilakukan selain daripada memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada orang lain. Nah, ketika kita menyadari apa yang melandasi sukacita kita, maka kita sekarang mengerti bahwa suka dan duka, kesedihan dan pengharapan, atau luka dan damai sejahtera bisa hadir bersama-sama di dalam hidup kita. Kita berduka, kita sedih atau terluka dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi saat ini. Namun iman kita kepada Kristus akan selalu menghasilkan sukacita, pengharapan, dan damai sejahtera. Hati yang bersukacita akan membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kiranya Tuhan menolong setiap kita boleh tetap bersukacita apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Amin.